Rangkuman materi, Bahasa Indonesia, kelas 4 SD, tema 4, subtema 1. Menilai dan mendeskripsikan tokoh suatu cerita. Sebuah cerita dibangun dari unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, unsur intrinsik, dan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, ekstrinsik. Berikut akan dibahas mengenai unsur intrinsik karya sastra. Unsur intrinsik terdiri dari tema, penokohan, latar, alur plot, dan amanat. Dalam suatu cerita, tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh umumnya berupa manusia. Namun, tokoh juga tidak selalu berupa manusia. Dalam cerita modern dapat dijumpai tokoh binatang atau benda. Membandingkan sifat-sifat tokoh. Kalian telah mempelajari tentang unsur intrinsik karya sastra, salah satunya adalah tokoh. Dalam suatu cerita, tokoh memiliki sifat yang berbeda-beda. Bila dilihat dari watak yang dimiliki oleh tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik yang biasanya disukai oleh pembaca pendengar. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dan dibenci oleh pembaca pendengar. Adapun tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu penengah dalam cerita, baik tokoh protagonis maupun antagonis. Sifat atau watak tokoh dapat diketahui dari perbuatan tokoh, pikiran tokoh, dialog antar tokoh, diceritakan oleh tokoh lain, atau melalui pemaparan langsung oleh pengarang. Memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Pendapat adalah pikiran atau anggapan. Memberikan pendapat berarti menyampaikan buah pikiran atau anggapan tentang suatu hal. Sebuah pendapat harus sesuai dengan topik, dan alasannya harus masuk akal. Memberikan pendapat mengenai sikap tokoh harus disertai alasan yang mendukung. Menilai tokoh dan konflik dalam cerita. Masih ingatkan kalian pembelajaran tentang tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita. Dalam suatu cerita terdapat tokoh baik dan tokoh yang tidak baik. Sebagai contoh, dalam cerita Ayu si pemimpin yang jujur, Ayu merupakan tokoh yang baik. Dalam sebuah cerita, selain ada tokoh juga harus ada konflik. Konflik biasanya muncul dari pertentangan antar tokoh atau si tokoh utama mengalami masalah yang tidak diduga. Dengan adanya tahap ini, pembaca atau penonton akan mengetahui konflik yang akan dialami tokoh selama cerita berlangsung. Teruslah belajar dengan penuh semangat.